Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita pada malam hari ini kembali bermajelis, ya. Dan majelis kita pada malam Rabu atau hari Selasa adalah majelis Sirah Nabawiyah. Ya. Kita khususkan malam ini untuk mempelajari sirah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kita adalah umat beliau. Ya, maka kita orang yang paling utama mempelajari sirah Nabi. Dan sebagai orang yang beriman, maka sejarah yang paling utama untuk kita pelajari adalah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sejarah beliau akan kita ketahui bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan amanah risalah yang diberikan dan diembankan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai umat sangat membutuhkan pelajaran-pelajaran dari sirah Nabi karena kita adalah generasi penerus. Dan tugas utama kita di muka bumi ini adalah melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, memberikan rahmatan lil alamin, memberikan rahmat atau menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kembali ya, episode yang selanjutnya dari Perang Badar Al-Kubra. Ya, Perang Badar Al-Kubra. Ya. Kita sudah sampai pada pekan lalu tentang sebagian kaum musyrikin, yaitu dari Bani apa yang pulang itu? Bani Zuhrah. Nah, ternyata dari Bani Hashim juga ada yang mau pulang, ya kan? Ya, tetapi ditahan oleh Abu Jahal. Ya. Dan Abu Jahal ini salah seorang Bani Hashim. Ya. Beliau keturunan Bani Hashim karena paman Nabi SAW. Ya. Maka Abu Jahal tentu merasa tidak nyaman kalau Bani Hashim ikut pulang, ikut Bani Zuhrah itu. Ya. Ya, Bani Zuhrah ikut pergi pulang karena apa? Karena mengikuti saran dari Abu Sufyan, ya. Di mana Abu Sufyan bilang, kafilah kita sudah selamat, ya. Maka kalian pulang saja. Nah, itu mereka dapatkan suratnya di daerah yang namanya Al-Juhfah.
Dan Bani Zuhrah ikut saran itu. Ya, tetapi Abu Jahal, karena dia ini orang yang sebagai panglima perang, ya tentu dia punya tujuan politis. Ya, ada tujuan politis dari dari apa yang kita sebutkan, keinginan dia untuk pergi ke Badar itu. Jadi ada tujuan politisnya. Ya. Tujuan politisnya adalah untuk memberikan kabar kepada seluruh kaum Arab, Quraisy, ya, bahwa Abu Jahal dan pengikutnya adalah orang yang tidak gentar menghadapi musuh siapapun. Ya. Ingin menunjukkan kekuatan. Ya. Kalau istilah sekarang itu show force. Ya. Show force. Menunjukkan kekuatan. Nah, kalau kita di Indonesia kan setiap tanggal 17 Agustus itu ada show tentara kita. Ya. Menunjukkan kekuatan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Ya. Apalagi kemarin ulang tahun Tentara Republik Indonesia, TNI. Nah, itu kan semua senjata dikasih keluar dan semua peralatan perang dikasih keluar. Ya. Menunjukkan kekuatan. Nah, itu perlu, ya, supaya orang tidak pandang ente. Ya. Supaya orang tidak pandang ente. Supaya orang melihat, oh ternyata kita juga punya kekuatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah itu Abu Jahal, dia punya tujuan pergi ke Badar itu ingin menunjukkan, ya, menunjukkan kepada kaum orang-orang Arab ketika itu bahwa mereka, orang-orang Quraisy, memang pantas dijadikan sebagai pemimpin bangsa Arab. Karena tidak gentar kepada siapapun. Nah, itu tujuannya. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Abu Jahal di dalam di dalam pidatonya itu. Ya, jadi dia pidato sebelum berangkat ke Badar, pidatonya apa dia bilang? Ya. Apa katanya? Wa tasma'u binal arabu bimasirina wa jam'ina. Ya. Fala yazaluna yahabunana abadan. Jadi kita pergi ini bukan untuk perang. Ya. Karena apa? Karena sudah aman, kata Abu Sufyan, kan sudah aman. Ya. Tidak ada itu pasukannya Muhammad, katanya Abu Sufyan. Kita sudah bebas. Jadi dia pergi ke sana, itu tujuannya, tujuan politisnya itu. Supaya orang lihat kita punya pasukan ini. Kekuatannya seperti apa. Ya. Supaya apa? Supaya mereka tetap tunduk kepada kita. Ya. Supaya kita tetap punya wibawa di hadapan mereka. Nah, itu tujuan politis yang dipompakan oleh Abu Jahal kepada pasukannya itu. Ya. Akan tetapi Banu Zuhrah tidak mendengar. Ya. Mereka tetap pulang. Kecewa juga Abu Jahal itu ketika Banu Zuhrah pulang. Apalagi nanti kemudian Bani Hashim juga ada yang mau pulang. Nah, di situ dia bilang apa? La tufariquna hadhihi al-isabah hatta narji. Jangan sampai kalian berpisah dari kami, katanya. Ya. Kalau Bani Hashim pulang, pidatonya Abu Jahal yang tadi itu tidak bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Maka dia pertahankan memang Bani Hashim, tidak boleh ada yang pulang. Ya. Karena dia juga Bani Hashim. Ya. Jadi kalau kalian pulang, ya, malu sekali Abu Jahal kalau Bani Hashim pulang. Ya. Terpaksa Bani Hashim karena mereka tunduk kepada komando Abu Jahal, mereka ikut. Fasara jaisy Makkah, kemudian berangkatlah itu pasukan yang jumlahnya tinggal 1.000 orang, ya, karena 300 Bani Zuhrah pulang, ya. Kemudian sampai mereka di Wadi Badr. Nah, setelah sampai sana apa yang dilaksanakan? Ya. Harajatu mauqifil jaisyil islami. Nah, dilihat dari sisi yang lain. Kalau kita tadi melihat sisi orang-orang musyrikin Quraisy,
kita lihat lagi sisi dari pasukan kaum muslimin. Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman, amma istikhbaratu jaisil Madinah faqad naqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yazalu fi at-tariqi biwadi Dhafran khabar al-'ira wan nafira wa ta'akkada ladaihi ba'da at-tadabburi fi tilkal akhbari annahu lam yabqa majalun lil ijtinabi an liqa'in damin wa annahu la budda min iqdamin yabni 'ala asy-syaja'ati wal basalati wal jara'ati wal jasarati famimma la syakka fihi annahu law taraka jaysha makkah yajusu khilala tilkal mantiqati yakunu dzalika tad'iman limakanati Quraisyil askariyah wa imtidadan li sultaniha as-siyasi wa id'afan li kalimatil muslimina wa tauhinan laha bal rubbama tabqal harakatul islamiyatu ba'da dzalika jasadan la ruha fihi wa yajru'u 'ala syarri kullu man fihi hiqdun aw ghaidun 'ala al-islami fi hadhil mantiqah. Ya. Sedangkan para intelijen tentara Madinah, mereka telah membawa kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masih ada di jalan di lembah Dhafran tentang kabar kafilah Abu Sufyan dan juga kabar pasukannya Abu Jahal. Jadi Rasulullah SAW juga sudah mengirim mata-mata. Jadi sebelum beliau berangkat sudah kirim mata-mata. Dan mata-mata ini terus memberikan kabar. Terus diupdate. Kabarnya terus diupdate. Ya. Jadi orang Quraisy punya mata-mata, kaum muslimin juga punya mata-mata. Ya. Dan namanya mata-mata tentu tidak disebutkan siapa orangnya. Ya. Karena di mana-mana mata-mata itu rahasia sifatnya. Tidak ditahu siapa yang diutus. Ya. Siapa yang diutus untuk jadi mata-mata itu. Ya, tidak ditahu. Nah, sampai sekarang. Dan di setiap negara pasti punya mata-mata. Dan mata-mata itu tidak ditahu siapa orangnya. Ya. Kadang-kadang kita tidak sangka ternyata penjual bakso. Ya. Nah itu memang begitulah namanya. Dan setiap negara punya. Dan memang penting. Ya. Setiap negara punya dan itu penting untuk memberikan informasi. Maka begitu pula Rasulullah SAW, beliau sudah kirim mata-matanya. Dan setiap ada kabar baru, mata-mata ini selalu memberikan update kabar. Dan ketika Rasulullah SAW berada di lembah Dhafran, beliau mendapatkan dua berita sekaligus. Pertama berita Al-'Ir. Al-'Ir artinya berita kafilahnya Abu Sufyan, yang menyatakan bahwa ternyata kafilah itu tidak lewat di situ. Ya. Dia mengambil jalan lain yang lebih jauh. Dan dia sudah selamat. Ya. Sudah melewati daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dan sekaligus kabar yang kedua. Nah, ternyata ada kabar yang kedua yang mengatakan ada pasukan Quraisy datang dari Mekah. Nah, dan informasinya dikomandani oleh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW memastikan setelah beliau melihat, mencermati informasi yang diberikan oleh intelijen. Ya, kalau istilah sekarang begitu. Setelah mencermati data intelijen. Ya, bahasa kita sekarang. Ya. Nah, karena kita ada di zaman modern, kita pakai bahasa-bahasa modern. Ya. Jadi data intelijennya masuk kepada Nabi SAW, beliau cermati. Ya. Apa maknanya ini data ini? Ya. Maka melihat dan mencermati laporan intelijen itu, lam yabqa majalun lil ijtinabi an liqa'in damin. Ya. Maka beliau setelah mencermati data-data intelijennya, beliau
beliau memberikan keputusan kepada para pasukannya bahwa kita tidak mungkin menghindari konfrontasi militer. Ya. Tidak mungkin kita menghindari pasukan ini. Karena jaraknya sudah dekat. Ya. Jadi tidak mungkin kita pulang. Walaupun pasukannya atau walaupun kafilahnya Abu Sufyan sudah lewat, tapi ini pasukan yang kedua ini tidak mungkin kita hindari. Maka beliau mengatakan, wa annahu la budda min iqdamin yubna 'ala syaja'ati wal basalah. Dan kita harus maju. Ya, dan pasukan kita yang sedikit ini walaupun cuma 313 harus maju dan harus maju dengan penuh keberanian. Ya, syaja'ah wal basalah wal jara'ah wal jasarah. Ya. Dan semua potensi kita harus kerahkan sekarang. Yang tidak ada jalan lain. Ya. Karena kalau kita pulang, dampaknya lebih negatif. Ya. Famimma la syakka fihi annahu law taraka jaisha Makkah yajusu khilala tilkal mantiqah yakunu dzalika tad'iman limakanati Quraisy. Ya. Jadi kalau kita pulang, kata Rasulullah SAW, sementara Jaish Makkah, ya, militernya Makkah itu sudah dekat, dan memang tujuannya tadi itu Abu Jahal kan, ingin menunjukkan dia punya kekuatan. Ya. Jadi andaikan tidak terjadi perang, tetap terlihat dia punya kekuatan. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kita biarkan mereka begitu, mereka dapatkan mereka punya cita-cita. Ya. Dan itu membuat posisi militer Quraisy semakin kuat. Ya. Dan kalau posisi militernya makin kuat, otomatis posisi politiknya juga makin kuat. Ya. Politik di kalangan orang Arab itu akan makin kuat. Dan kalau begitu, kata Nabi SAW, itu sekaligus membuat posisi kita menjadi lemah. Nah, jadi di satu sisi, kalau kita pulang, kata Nabi, menguatkan posisi Mekah, menguatkan posisi orang musyrik Quraisy, sekaligus membuat orang melihat kita itu lemah. Ya. Nah, kalau kita dilihat lemah, otomatis pengaruh kaum muslimin jadi lemah juga. Ya. Dianggap tidak ada apa-apanya. Bahkan nanti di internal Madinah pun akan menjadi kasak-kusuk. Nanti akan ada anggapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi orang Mekah. Ya. Apalagi orang munafikin, nanti orang munafikin akan mengatakan, cuma bagaya dorang ini. Ya hanuk bahasa kita. Ya hanuk saja, ternyata sampai sana tidak perang, pulang. Nah, itu membuat pandangan terhadap Islam jadi buruk. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apa yang kita lakukan? Kita harus tetap maju. Ya. Nah, itu bisa membuat melemahkan kaum muslimin dan membuat kaum muslimin akan diremehkan. Ya. Bal rubbama tabaqal harakatul islamiyatu ba'da dzalika jasadan la ruha fihi. Ya. Bahkan bisa membuat pengaruh yang lebih parah bahwa pergerakan kaum muslimin, perjuangan kaum muslimin akan kehilangan ruh. Ya. Dia seperti jasad tanpa ruh. Ya. Jadi diibaratkan kalau kita tidak maju sekarang ini, ya ini kesempatan besar. Istilahnya sekarang itu momentum. Ya. Momentum yang bagus untuk memberikan signal ya, kepada seluruh suku-suku dan bangsa yang ada ketika itu bahwa kaum muslimin adalah suatu kaum atau suatu bangsa ya, atau suatu komunitas ya, entitas yang baru yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ya.
Karena apa? Karena mereka berani ya, menghadapi pasukan. Jadi andaikan kalah sekalipun, ya, orang akan menyatakan wajar karena pasukannya kecil, sementara pasukan Quraisy besar. Andaikan kalah, yaitu perhitungan Nabi. Andaikan kalah kita masih punya apa? Punya eksistensi. Ya. Apalagi kalau menang. Nah, tentu kalau menang maka akan menjadi berita yang heboh, ya, monumental. Ya. Wa yajra'u 'ala syarri kullu man fihi hiqdun aw ghaidun al-Islam fi hadhil mantiqah. Dan juga Rasulullah SAW memperhitungkan kalau kita pulang ya, dan tidak menghadapi pasukan Quraisy itu, maka nanti akan membuat suku-suku yang lain yang ada di sekitar Madinah itu akan berani menyerang kaum muslimin. Ya. Karena mereka akan menyangka, oh ternyata kaum muslimin tidak ada kekuatan. Cuma segitu kekuatannya. Hanya menggertak saja katanya kan. Ya. Nah kalau dia hanya menggertak saja, berarti yang lain, nanti pasukan orang Arab Badui dan seterusnya itu, suku-suku yang ada yang belum muslim, itu nanti bisa-bisa menyerang Madinah. Ya, maka Nabi SAW, wa ba'da hadza kullihi fahal yakunu hunaka ahadun yatmanu lil muslimin an yamna'a jaisha Makkah an muwasalati sayrihi nahwal Madinah hatta yanqulul ma'rakata ila aswariha wa yaghzul muslimina fi aqri darihim. Kalla kalau hadatha min jaishil Madinah nukulun ma lakana lahu aswa'ul athar ala haibatil muslimin wa sum'atihim. Ya. Dan setelah kita pulang, setelah mereka pulang, apakah ada yang menjamin bahwa tentara Quraisy itu akan pulang ke Mekah? Ya. Jadi perhitungan Nabi, kalau kita pulang katanya, itu tentara Quraisy yang sudah dekat dengan posisi kita, sudah dekat dengan Badar itu, tidak mungkin dia pulang ke Mekah. Ya, apalagi komandannya Abu Jahal. Ya. Kalau kita pulang, dianggap kita lari, maka mereka akan mengejar kita, kata Nabi SAW. Ya. Dan bisa jadi perangnya tadi itu bukan di Badar, perangnya nanti di muka rumah kita di Madinah. Dan itu tentu saja membuat sum'ah, ya, kaum muslimin akan hancur. Maka Rasulullah SAW beliau memutuskan untuk tidak mundur. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap berada di sini. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sudah memutuskan bahwa kita tidak mundur, maka Rasulullah kemudian bermusyawarah. Ya. Al-majlisul istisyari. Ya. Wa nadhran ila hadha tatawwur al-khatir al-mufaji' aqada Rasulullah SAW majlisan askarian istisyarian a'la. Ya. Melihat perkembangan konflik dan perkembangan situasi yang makin lama makin panas, ya, yang masih makin berbahaya dan bisa tiba-tiba datangnya, maka Rasulullah SAW membuat majelis musyawarah, ya, musyawarah militer, ya, istilah sekarang itu apa ya? Koordinasi, ya, membuat rapat koordinasi militer tertinggi. Semacam apa namanya? Musyawarah tertinggi karena situasi darurat. Asyara fihi ila al-wad'ir rahin wa tabadala fihi ar-ra'ya ma'a ammati jayshihi wa qadatihi. Wa hina idzin taza'za'a qulubu fariqin minan nas wa khafu liqa'a ad-dami wa humul ladzina qala Allahu fihim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para pemimpin tentaranya yang kita sebutkan lalu, ya, maka Rasulullah
menggelar rapat koordinasi darurat. Ya. Maka di situ beliau berdiskusi dengan para sahabat dan saling tukar menukar pendapat apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang Rasul, beliau itu tidak otoriter, ya, tidak mau didengar sendiri, tidak. Beliau tetap meminta pendapat para sahabat. Nah, inilah bijaksananya seorang pemimpin. Ya, walaupun dia pemimpin tertinggi, beliau punya punya kapasitas untuk memutuskan A. Karena apa? Karena beliau dapat wahyu dari Allah. Ya kan? Beliau dapat wahyu dari Allah. Tapi beliau tidak melakukan seperti itu. Untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa perkara-perkara penting dalam agama kita harus diputuskan dengan cara bermusyawarah. Apalagi memang ada ayatnya. Wasyawirhum fil amri. Ya kan? Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan agama. Ya. Jadi urusan agama tidak boleh diserahkan kepada satu orang yang mengambil keputusan. Harus ada musyawarah. Karena Rasulullah pun melakukannya. Sekaligus mempraktekkan dan menunjukkan dan mengajarkan kepada kita. Padahal kalau mau, Rasulullah bisa saja minta kepada Allah wahyu. Allah turunkan wahyu, apa strategi yang pas untuk menghadapi situasi seperti ini, apa ya Allah? Ya bisa saja beliau berdoa. Dan Allah akan jawab doa Nabi. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi begitu saja. Ya, tapi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara bekerja dalam Islam, ya, bekerja sama dalam Islam, beliau tetap kumpulkan para sahabatnya. Ya. Dan para sahabat itu ada yang sudah senior, ada yang masih muda. Kayak Ali bin Abi Thalib masih muda. Ya. Ada yang senior, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Siddiq. Ya. Kumpulkan semua. Diambil semua pendapat-pendapat. Ya. Dan dikumpulkan itu pendapat-pendapat, nanti disimpulkan apa yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ketika itulah taza'za'a qulubu fariqin minan nas. Nah, ketika itu terjadi memang ada taza'za. Taza'zu itu artinya ada kegentaran. Ya. Jadi sebagian kaum muslimin gentar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka informasi intelijen yang beliau dapatkan itu. Ya. Supaya pasukannya siap. Jadi beliau kasih tahu mereka ini data intelijen yang kita dapatkan ini. Nah, dan ini situasi kita sekarang. Ya. Situasi kita sekarang, posisi kita di mana, posisi pasukan musuh di mana. Maka di situ namanya manusia kan, ketika ada pasukan otomatis ada rasa rasa gentar. Ya. Sebagian tapi tidak semua. Ya. Fariqun minan nas. Dan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ya. Bahwa sesungguhnya sebagaimana ketika kami mengeluarkan engkau, rabbuka, mengeluarkan engkau, membuat engkau meninggalkan rumahmu untuk pergi berperang itu. Ya. Dan sesungguhnya sebagian atau satu kelompok dari orang-orang yang beriman itu lakarihun. Mereka merasa berat dalam hatinya karena melihat data intelijen yang begitu dahsyat. Bayangkan disebutkan lawan 1000 ini, ya, dan mereka tahu Abu Jahal DP komandan dan siapa semua orang-orangnya yang datang itu. Bagaimanapun ada rasa karihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka yujadilunaka, ya. Mereka karena tadi forumnya forum diskusi musyawarah,
Ya, berdebat di situ. Ya, terjadi perdebatan. Ya. Nah, di antara mereka ada yang mendebat atau mengeluarkan pendapatnya yang mengatakan tidak setuju untuk terus meneruskan perjalanan bertemu dengan pasukan musuh. Ya, karena melihat kondisi, ya. Kita cuma 300. Kemudian kuda kita cuma 2, unta cuma 30. Ya kan? Sementara mereka pasukannya, kudanya 100, kavalerinya 100. Perhitungan manusia biasa ini tidak bisa menang kita orang. Ya. Maka sebaiknya kita pulang saja Rasulullah. Ya, sebaiknya kita pulang. Ya. Karena pasukannya tidak berimbang. Ya. Wa amma qadatul jaish faqama Abu Bakar As-Siddiq faqala wa ahsan. Ya. Sedangkan kepala-kepala pasukan atau komandan-komandan peleton, ya, komandan peleton-peleton pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri satu persatu bicara. Ya. Pertama berdiri Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Faqala wa ahsan. Maka beliau berbicara dan kata-katanya itu bagus. Ya. Artinya semangatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tetap menyala. Ya. Tidak gentar. Pokoknya apa yang diputuskan oleh Nabi ikut. Ya. Begitu, thumma qama Umar bin Khattab faqala wa ahsan. Thumma qama al-Miqdad bin Amr faqala ya Rasulullah imdi lima araka Allahu fa nahnu ma'ak. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar bicara, Umar berdiri memberikan pendapatnya sama dengan Abu Bakar, siap. Ya. Tidak ada mundur, siap. Rasulullah bilang berangkat, berangkat. Ya. Maka apa yang dibilang Rasulullah ikut. Ya. Tidak gentar. Ya, dan ini tokoh-tokoh yang didengar dia punya kata-kata. Ya, dan begitulah namanya komandan. Ya. Komandan itu walaupun dalam hati takut, tapi harus memperlihatkan berani. Tidak boleh komandan, jangan. Tidak. Bukan begitu komandan. Komandan itu siap dia. Walaupun dia totofora di pelutut, tapi kata-katanya harus tetap memberikan semangat. Namanya komandan. Ya. Maka kemudian yang ketiga berdiri Al-Miqdad bin Amr. Ceramah dia. Ya, berorasi dia di situ. Namanya orasi sekarang. Apa katanya? Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Rasulullah berangkat. Kalau Allah memerintahkan Rasulullah berangkat, berangkat. Kita insya Allah bersama Nabi. Mantap itu. Ya, pokoknya tidak ada yang pisah dengan Nabi. Pokoknya dengan Nabi saja. Ya, demi Allah kita tidak akan mengatakan seperti kata-kata Bani Israil. Ya. Jadi beliau menukil sebuah ayat, menggambarkan tentang Bani Israil. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan udkhulul qaryata, ya. Nabi Musa mengatakan kalian masuk ke negeri ini. Apa kata Bani Israil? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ya. Bani Israil ketika surah apa ini? Al-Maidah, ya. Bani Israil ketika diajak Nabi Musa masuk ke negeri Palestina setelah mereka dikejar oleh Firaun, selamat dari kejaran Firaun, ya. Allah mengatakan kepada Musa bahwa kamu akan diberikan negeri di suatu tempat, suatu negeri, dan sampai di situ dia ajak kaumnya, ya, untuk masuk ke negeri tersebut. Ya. Tapi kaumnya itu Bani Israil, mereka tidak mau. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kita tidak mau masuk katanya. Kenapa? Di situ ada raja yang jabbar, raja zalim, raja lalim. Kita tidak mau masuk katanya, tidak mau setor nyawa gitu lah. Ya. Nanti kalau mereka sudah keluar dari negeri itu baru kita orang masuk. Ya. Karena kalau kita orang masuk di situ sama dengan setor nyawa. Tidak mau kita. Ya.
Maka mereka mengatakan, kamu saja pergi Musa, kamu pergi juga dengan kaum punya Rob. Nah, Rob itu disebutkan oleh para ahli tafsir orang-orang yang setia dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Pergilah kamu dengan orang Robmu, bukan Rob Tuhan di situ maksudnya. Ya. Faqatilah. Ya. Nah, kamu perangi dulu itu raja zalim. Nah, kalau dia sudah mati, baru kita orang masuk. Nah, itu kata orang Bani Israel. Tapi Al-Miqdad mengatakan, kami tidak seperti itu. Ya. Kami tidak seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kami? Fawalladhi ba'athaka bil haqq law sirta bina ila barakil ghimad la jalatna ma'aka min duni hatta tablughahu. Ya. Jadi kalau kami beda ya Nabi. Ya. Al-Miqdad mengatakan kami tidak seperti Bani Israel yang membiarkan nabinya pergi berjuang sendiri. Tidak, kita orang ini beda. Kita orang ini umat Muhammad katanya. Ya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala ya, menyuruh engkau hai Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat yang sangat berbahaya sekalipun, ila barakil ghimad. Ya. Kami akan tetap ada di belakangmu. La jalatna ma'ak, la jalatna. Kami akan kata jald itu artinya akan kuat. Ya. Kami akan teguh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tablughahu. Ya. Sampai engkau ya Rasulullah sampai di tempat yang disebutkan itu. Ya. Jadi diistilahkan bahasa kita, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyeberang lautan, ikut kita orang. Kita orang tidak mau takut. Ya. Bukan Bani Israel kita orang. Ya. Nah, itu kata Al-Miqdad. Wa haula'il qada ats-tsalatsah kanu minal muhajirin wa hum aqalliyatun fil jaish. Ya. Tapi 3 orang ini berdiri walaupun sudah orasi berapi-api, Al-Miqdad bin Amr, Umar dan Abu Bakar berorasi. Tapi 3 orang ini semuanya dari kaum muhajirin. Sementara di pasukan itu kaum muhajirin lebih sedikit dia punya jumlah. Ya, berapa jumlah kaum muhajirin? Ya. Berapa jumlah kaum muhajirin? 80-an. Ya. Sementara 200 lebih itu kaum Ansor. Ya. Jadi Nabi SAW melihat ini Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad yang bicara. Berarti yang di belakangnya pasti ikut. Berarti cuma 80-an orang itu yang mau ikut ini. Ya. Cuma 80 orang. Ya. Nabi SAW masih menunggu orang yang lain yang bicara. Fa'ahabba Rasulullah SAW an ya'rifa ra'ya qadatil ansar. Li'annahum kanu yumathiluna aglabiyatal jaish. Wa li'anna thaqlal ma'rakati sayaduru ala kawahilihim. Ma'anna nususal aqabah lam takun talzamhum bil qital kharija diyarihim. Faqala ba'da sama'i kalami haula'il qadah ats-tsalatsah ashiru alayya ayyuhan nas wa innama yuridul ansar wa fatana ila dzalika qaidul ansar wa hamilu liwa'ihim Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah menerima, sudah senang tadi dengan perkataannya Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad, itu beliau sudah gembira. Artinya pasukan muhajirin insyaallah tidak akan mundur. Ya, tapi mereka jumlahnya sedikit. Ya, sementara kebanyakan ini orang Ansor. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Ya, berikan pendapat kalian hai pasukan. Rasulullah tidak menyebut nama. Ya. Tidak menyebut suku dan tidak menyebut kelompok. Artinya kalau kita sekarang untuk musyawarah seperti kita mengatakan, ada lagi yang berpendapat? Siapa lagi yang punya pendapat? Ini sudah pendapat 3 orang. Sementara kita masih butuh pendapat yang lain. Kita tidak menyebut nama. Fulan, pendapatmu apa? Tidak. Nabi tidak bilang begitu. Tapi beliau mengatakan, siapa lagi yang punya pendapat? Ya. Maka maksudnya itu Ansor. Ya.
Tapi beliau tidak menyebut nama. Untuk apa? Menjaga marwah, ya. Menjaga kehormatan pasukan masing-masing. Ya. Supaya nanti tidak terjadi kasak-kusuk dalam pasukan. Ya. Dan pemuka Ansor, ya. Kenapa Nabi SAW meminta pendapat mereka? Karena pada perjanjian Bai'atul Aqabah itu, di antara isi perjanjiannya bahwa kaum Ansor akan setia membela Nabi SAW di Madinah. Ya. Sementara Badar ini kan luar Madinah ini, di luar negeri. Ya. Ansor itu membela Nabi SAW sesuai dengan Bai'ah Aqabah, isinya itu membela Nabi kalau Nabi pindah ke Madinah. Artinya membela di dalam negeri. Nah ini sementara ini kejadiannya di luar negeri. Berarti itu poin dalam Bai'atul Aqabah itu tidak berlaku. Ya. Maka Rasulullah SAW menginginkan pendapat mereka lagi. Ya, karena Nabi SAW paham. Ya. Kalau orang Ansor mengatakan tidak mau membela, artinya mereka tidak mengkhianati Nabi, karena memang isi perjanjiannya itu di Madinah, bukan di luar Madinah. Ya. Makanya Nabi SAW meminta pendapat mereka dan tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin ada inisiatif dari mereka sendiri, ya. Tidak merasa terpaksa, ya. Tidak merasa terpaksa. Jadi Rasulullah ingin inisiatif atau niat itu memang datang dari dalam hati mereka, ya. Supaya tidak terkesan Rasulullah memaksa, karena orang Madinah itu berjanji membela Nabi di Madinah saja, bukan di luar Madinah. Ya. Nah, maka Rasulullah minta pendapat. Bagaimana? Ya ayuhan nas, ya. Hai pasukan, hai manusia. Ya. Siapa lagi yang punya pendapat untuk kita ngambil kesimpulan akhir dari musyawarah. Wa fatana dzalika qaidul Ansar. Ya. Dan pimpinan Ansar paham. Nah, ini orang yang sudah sehati itu, ya. Orang yang sudah sehati tidak perlu disebut khusus, sudah paham. Ya. Sudah paham. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz paham. Ini Nabi SAW ini meminta pendapat. Sementara tadi Abu Bakar, Umar, Al-Miqdad itu sudah bicara. Seharusnya kalau Abu Bakar yang bicara, semua sudah tunduk. Ya. Tapi Rasulullah SAW tetap minta pendapat, artinya saat mengatakan ada orang yang dia mau lihat bicara. Ya. Dan kita orang yang dimaksud itu. Ya. Dia bilang kita, orang Madinah yang dia maksud. Karena tadi itu semua muhajirin yang bicara. Ya, maka Miqdad mengatakan, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Miqdad berdiri dan bicara, ya Rasulullah, demi Allah, sepertinya Rasulullah ingin mendengar pendapat kami. Ya. Rasulullah mengatakan, ajal. Ya. Betul. Kamu yang saya tunggu. Ya. Artinya pendapat kamu yang kita tungguin. Kenapa? Pasukanmu paling banyak. Ya. Dan nanti kalau terjadi masalah apa-apa, tentu orang Madinah yang kena juga. Ya. Karena kalau andaikan Rasulullah bilang, andaikan kita kalah dan kita mundur, pasti ini pasukan akan menyerang Madinah. Dan itu kampung kalian. Ya. Dan kalau kalian tidak siap, maka akan terjadi musibah besar di Madinah. Maka Nabi mengatakan, ajal. Ya. Saya tunggu pendapatmu Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah pemegang bendera Madinah ketika itu. Pemegang bendera Ansar. Pemegang bendera itu artinya orang yang paling di muka.
Ya. Fasaddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya. Saat mengatakan, kami sudah beriman kepadamu hai Rasulullah, dan kami membenarkan apa yang kau bawa. Ya. Dan kami menyaksikan bahwa apa yang engkau ajarkan adalah kebenaran. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah. Ya. Dan karena kami tahu engkau membawa kebenaran, kami berikan kepadamu perjanjian kami, sumpah setia kami sudah berikan. Untuk apa? Ala sam'i wa ta'ah. Kami berjanji, bersumpah setia kepadamu untuk mendengar dan taat. Lanjut. Famdi ya Rasulullah lima aradtah. Ya. Maka berangkat ya Rasulullah dimanapun Rasulullah ingin. Fawalladhi ba'athaka bilhaq law ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu lahudnahu ma'ak. Ya. Jadi demi Allah katanya, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Kalau engkau menyuruh kami untuk menyeberang lautan ini, dan engkau menyeberang, maka kami juga akan menyeberang. Engkau tenggelam, kami tenggelam juga. Ya. Apa kalau Nabi mati juga kita orang. Pokoknya apa yang Nabi bikin, kita orang bikin. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak akan mundur ini orang Ansor satu orang pun katanya. Oh, mantap pidato, orasi besar-besaran, ya. Bilang tidak ada orang Ansor satu orang pun yang akan mundur. Hatta nyawa melayang. Ya, pokoknya Nabi bilang A semua, tidak boleh ada yang B. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwan ghadan inna la sabrun fil harb sidqun fil liqa wa la'alla Allah yurika minna ma tuqirru bihi 'ainak fasir bina ala barakatillah. Dia bilang apa? Dan kami tidak ingin an talqa bina aduwan ghadan inna la sabrun fil harb. Ya. Kami tidak ingin engkau bertemu dengan pasukan sementara kami tidak ada. Ya. Tapi kata Sa'ad bin Mu'adz, inna la sabrun fil harb. Kita akan bersabar dalam peperangan ini. Kami katanya orang Ansor akan sabar. Sidqun fil liqa. Ya. Kita akan jujur dengan apa yang kita temui. Ya. Dan semoga Allah berdoa di ujungnya dia. Dan semoga Allah yurika minna ma tuqirru bihi aina. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu hai Rasulullah apa yang kami kerjakan akan membuat apa? Akan membuat engkau terhibur. Akan membuat matamu menjadi tenang. Menjadi qurratu ain. Menjadi tentram. Fasir bina ala barakatillah. Maka berangkatlah hai Rasulullah bersama kami. Semoga Allah memberkati. Oh, itu orasi hebat. Ya. Orasi hebat Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Wa fi riwayatin anna Sa'ad bin Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alaiha an la tansuraka illa fi diyarihim. Ya. Jadi dalam riwayat yang lain Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya engkau khawatir ya, terhadap kaum Ansar ya, yang telah melihat kebenaran yang kau bawa, kemudian mereka tidak menolong engkau kecuali di Madinah, kecuali di negerinya. Ya. Karena memang isi perjanjian Bai'atul Aqabah itu gitu, ya, akan membela dan membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sepertinya Rasulullah khawatir ini. Ya, khawatir dengan kita orang-orang Ansar, hanya bela Nabi nanti di Madinah. Sementara kalau di dalam Madinah kita tidak bela. Maka beliau mengatakan, wa inni aqulu anil ansar wa ujibu anhum fad'an haitsu syi'ta.
wasil habla man syi'ta, waqta' habla man syi'ta, wa khudh min amwalina ma syi'ta, wa a'tina ma syi'ta. Ya. Maka beliau mengatakan, saya berbicara atas nama Ansor. Ya, karena dia memang dia punya pimpinan pasukan. Berbicara atas nama Ansor dan akan menjawab atas nama mereka. Ya, jadi apa yang saya bilang ini mewakili mereka semua. Ya. Maka fad'an haitsu syi'ta. Ya. Maka dengarkanlah ya Rasulullah kalau engkau ingin mendengarkan kata-kata kami. Wasil habla man syi'ta. Ya. Dan sil habla artinya sambungkan silaturahmi, hubungan dengan orang yang kau kehendaki. Waqta' habla man syi'ta. Artinya terima orang yang kau inginkan dan tolak orang yang kau inginkan dari kami. Kami pokoknya ikut sama Rasulullah saja. Ya. Wa khudh min amwalina ma syi'ta. Dan ambil dari harta kami apa yang kau inginkan. Wa a'tina ma syi'ta. Dan berikan kepada kami apa yang kau inginkan. Pokoknya kami serahkan semua sama Rasul. Nah, itu artinya. Ya. Pokoknya hidup mati kami serahkan sama Rasul. Terserah mau Rasul membuat apa kita orang. Ya. Rasul ambil kita orang harta, silahkan. Ya. Ambil harta yang mana, silahkan. Ya. Oh itu. Sa'd bin Mu'adz. Wa ma akhadta minna kana ahabbu ilaina mimma tarakt. Dan apa yang engkau ambil dari harta kami lebih kami cintai daripada apa yang kau tinggalkan. Jadi kalau Nabi ambil harta kami semua itu lebih kami cintai. Ya. Wa ma amarta fihi min amrin fa amruna taba'un li amrik. Ya. Dan apa yang engkau perintahkan tentang sesuatu, maka perintah kami mengikuti perintahmu. Jadi kalau Rasul bilang A, saya akan perintahkan anak buah A juga. Ya. Fa wallahi la in sirta hatta tablughal baraka min ghimdani la nasiranna ma'ak. Fa wallahi la in ista'radta bina hadzal bahr fa khudtahu la khudna ma'ak. Ya. Jadi demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah, kalau engkau mengajak kami masuk ke tempat yang paling berbahaya sekalipun, kami akan ikut masuk. Ya. Kalau engkau menyeberang lautan, kami ikut menyeberang. Pokoknya kemana Nabi pergi, ikut. Tidak ada kita orang memundur. Ya. Nah, itu orasinya Sa'd bin Mu'adz. Fasarra Rasulullah SAW biqauli Sa'd wa nasyatahu dzalika. Thumma qala siru wa abshiru. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Ya. Wallahi la ka'anni al'an anzura ila masari al-qaum. Ya. Maka Rasulullah pun bergembira. Beliau menjadi tambah bersemangat. Ya. Dengan orasinya Sa'd bin Mu'adz. Dan beliau mengatakan siru wa abshiru. Kita berangkat dan insya Allah ada kabar gembira. Ya. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Ya. Apa ayatnya? Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini. Terus annaha lakum. Wa tawadduna anna dzata syaukati anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ya. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku dua kelompok. Kelompok yang pertama kafilahnya Abu Sufyan. Dan kelompok yang kedua Dzatus Syaukah. Apanya Dzatus Syaukah? Yang punya duri. Artinya yang berbahaya sedikit. Yaitu pasukannya Abu Jahal. Ya. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kalian, kata Allah Azza wa Jalla, ketika di awal berangkat ingin mendapatkan ghaira dzati syaukah. Ingin mendapatkan yang tidak berbahaya. Karena tujuan pertamanya apa? Qafilah itu kan? Ya, qafilah itu kan tidak berbahaya dia. Karena hanya terdiri dari 40 orang.
Sementara senjatanya tidak ada, jadi tidak terlalu berbahaya. Dan itu yang kalian inginkan di awal, kata Allah. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimati. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian yang lain. Ya. Wa wallahi lakaanni al'an anzura ila masari al-qaum. Ya. Dan demi Allah, kata Rasulullah SAW, saya sekarang ini seperti melihat masari al-qaum. Ya. Akhir dari suatu kaum atau perjalanan dari kaum. Ya. Nah, itu kisah musyawarahnya Nabi bersama siapa? Bersama pasukannya. Ya. Jadi terjadi perdebatan yang sengit, terjadi orasi yang menggelora. Nah, begitulah perjuangan. Ya. Jadi tidak boleh lombo-lombo. Ya. Tidak boleh. Begitu juga sekarang dalam segala hal. Dalam belajar pun demikian. Ya. Tidak boleh lembo orang belajar. Ustadz Strap Sadiki sudah. Setiamu kita di sini. Ya. Kita pulang saja. Itu berarti mental tidak kuat. Ya. Ustadz Strap tetap. Ya. Karena apa? Ada tujuan, cita-cita. Ya. Ustadz marah satu kali. Jangan langsung. Dimarah terus ini. Pemarah sekali Ustaz. Pulang kita. Ya. Makan sini. Makan terbatas. Baru tidur. Kasih bangun. Ya. Kasih bangun. Ditok-tok pintu. Tidak kuat kita di sini. Kita pulang juga. Nah, itu berarti orang yang kalau begitu baca ini. Ya. Baca ini bagaimana semangat menggeloranya para sahabat Ansor ketika diajak perang oleh Nabi. Ya. Bukan diajak belajar Al-Quran, bukan. Ya. Al-Quran diajarkan di mana? Di Madinah. Dorang diajar Nabi di masjid. Tapi ini diajak perang. Ya. Ketika diajak perang pun tetap semangat. Bahkan mereka mengatakan, pokoknya Nabi bilang kita nyebrang lautan, nyebrang. Masuk goa, masuk. Pokoknya kemanapun Nabi berjalan, ikut di belakang kita orang. Tidak ada yang mundur. Nah, itu pelajaran besarnya untuk kita. Ketika kita memperjuangkan agama Allah, belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh punya mental kerupuk. Ya. Satu kali dimarah sudah langsung falau. Ya, telepon orang tua menangis. Tidak kuat kita papa, tidak kuat kita mama. Tidak bisa. Kalau mau jadi orang yang pejuang agama harus kuat mental. Ya. Disuruh puasa, puasa. Disuruh sholat, sholat. Jangan, so capek kita. Begini terus hidup. Macam di penjara. Di situ diuji kita punya kekuatan. Kekuatan mental kita diuji. Nah, kalau belajar saja enak-enak begini kita tidak kuat. Apalagi bilang, ayo perang. Baru dengar perang, so tak kincing-kincing. Nah, ini belum perang kita orang ini. Baru diajak belajar ya. Diajak belajar mengaji, ya salah, ya. A dibaca I dibaca A. Jangan patah semangat. Ya. Nggak nanti lihat dia huruf itu. Pasang ke sana mata sedikit. Itu belum komando perang itu ya, baru komando belajar Al-Quran. Ya. Jadi Masya Allah. Nah, makanya kita belajar sirah Nabi. Bagaimana semangatnya para sahabat diajak perang oleh Nabi, mau serahkan nyawa ini, mau serahkan nyawa. Ya. Jadi mereka tetap bilang, kalau Nabi bikin, kita orang bikin. Kalau Nabi berangkat, kita berangkat. Tidak ada yang namanya mundur, itu tidak ada. Ya. Walaupun tadi agak takut sedikit, ya, tapi ketika Nabi bilang begini, langsung berani ulang, semangat ulang. Nah, begitulah gambaran orang berjuang. Ya, berjuang menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mental harus kuat. Ya. Semangat harus membara. Ya. Dikasih salah satu kali, berusaha. Ya. Sampai jadi benar. Ya. Dan itu biasanya dikasih salah itu awal-awal saja. Nanti kalau selama-lama, ya sudah. Kalau sebenar tidak mau dikasih. Ya. Begitu Theo. Coba lihat yang lain mengaji. Saya coba diam.
Karena sudah betul DP bacaan. Nanti kan kalau salah sedikit yang top, tinggal kasih satu kali sudah. So hafal itu. Oh berarti start salah ini. Ya. Tapi kalau pertama-tama memang belajar memang harus begitu. Ya, harus kuat. Baik. Nah, sampai sini dulu episode pada minggu ini. Insya Allah kita sambung episode selanjutnya. Ya. Insya Allah makin menggelora ini ke sana, makin menggelora. Ya. Sudah sholat isya, waktu isya kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.